Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Atarik Akbar, NIM 18043142. Baik, saya akan menjelaskan pengertian emisi efek. Emisi efek atau sering disebut penawaran umum go public merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan seperti efek saham dan obligasi suatu perusahaan kepada masyarakat umum atau publik. Tujuan emisi efek adalah 1. Memperbaiki struktur modal. Perusahaan yang ingin menaikkan beban bunga pinjaman dapat memilih menerbitkan obligasi daripada pinjaman perbankan karena tingkat bunga obligasi selalu lebih rendah dari pinjaman perbankan. 2. Meningkatkan kapasitas produksi. Perusahaan yang sudah kelebihan permintaan sedangkan kapasitas produksi terbatas, maka tambahan modal akan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan. Pendapatan dari penerbitan efek tersebut juga dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan produksi, inovasi, bahkan ekspansi usaha dan pembiayaan semua aktivitas perusahaan. Kondisi growth company yang demikian akan sering dengan growth stock. 3. Memperluas pemasaran. Perusahaan yang memiliki kapasitas produksi berlebihan dan penjualan yang lancar karena banyak permintaannya, tetapi belum tergarap dengan baik. Apabila modal yang dibutuhkan kecil, perusahaan cukup mencari kredit modal kerjasama. Namun, jika modal tambahan yang dibutuhkan cukup besar dan waktu pengembaliannya cukup panjang, maka emisi efek saham dapat menjadi pilihan. 4. Meningkatkan kualitas manajemen. Peningkatan kualitas manajemen merupakan dorongan dari pihak Bapepam dan Bursa Efek serta peraturan perundang-undangan yang mengharuskan melakukan transparansi dan larangan. 5. Memperluas hubungan bisnis. Bagi perusahaan yang sudah maju dan sudah besar tetapi masih ingin maju lagi atau ingin lebih besar lagi, maka emisi saham merupakan sarana yang tepat. Kinerja keuangan yang baik secara terus-menerus dapat dicapai oleh manajemen yang profesional. Baiklah, saya Tiara Anisha, NIM 18043159, akan menjelaskan materi tentang manfaat suatu perusahaan melakukan go public atau IPO atau Initial Public Offering. Yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru sebagai pendanaan jangka panjang. Suatu perusahaan akan mendapatkan tambahan modal dari saham yang dijual setelah go public. Kemudian modal tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan pertumbuhan perusahaan, membayar utang, membayar akuisisi, atau dapat diinvestasikan kembali. Kemudian go public juga dapat meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur permodalan yang optimal. Selain itu, dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa akan mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan atau company value. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, publik dapat memperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan setiap saat. Setiap kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya berdampak terhadap harga saham di bursa, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, banyak kalangan perbankan atau institusi keuangan lainnya akan lebih mengenal dan percaya terhadap perusahaan itu. Perbankan dapat memperoleh kondisi keuangan suatu perusahaan melalui keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui bursa. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang dimiliki masyarakat mendorong adanya keterbukaan informasi atau transparansi. Keterbukaan informasi ini akan meningkatkan citra perusahaan serta pengenalan produk secara luas sehingga menciptakan pelanggan baru dan peluang baru dalam bisnis perusahaan. Keempat, menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Apabila saham diperdagangkan di bursa, maka karyawan mendapatkan insentif misalnya berupa saham.
dengan keterlibatan karyawan dalam peningkatan perusahaan melalui proses go public, maka rasa memiliki karyawan itu akan menjadi meningkat. Lalu, dengan keterlibatan itu akan meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan, serta dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan diri mereka sendiri. Lalu yang kelima, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan menjadi perusahaan publik, kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan mempertahankan kelangsungan hidupnya lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tertutup. Dengan menjadi perusahaan publik, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tidak hanya menjadi permasalahan pendiri perusahaan, tetapi juga menjadi permasalahan banyak pihak yang menjadi pemegang saham perusahaan. Yang keenam, insentif pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang go public berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal PPh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tahapan atau proses go public. Yang pertama, penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Underwriter adalah penjamin emisi. Pada tahap awal ini, perusahaan perlu membentuk tim internal, lalu menunjuk underwriter dan lembaga, serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan untuk melakukan persiapan go public. Lalu meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar. Barulah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Kedua, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham. Dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan seperti profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan lain-lain. Lalu, perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan beserta underwriter dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis, dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Bersamaan dengan ini, perusahaan juga menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus. Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran umum atau book building, perusahaan harus menunggu izin dari OJK. Perusahaan juga dapat melakukan public expose jika izin publikasi telah dikeluarkan oleh OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi tentang harga penawaran umum dan keterbukaan informasi lainnya. Yang ketiga, penawaran umum saham kepada publik. Masa penawaran umum saham kepada publik itu dari 1 sampai 5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah yang ditawarkan atau oversubscribe, maka dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dapat dipenuhi, maka dikembalikan atau di-refund kepada investor setelah penjatahan itu. Yang keempat, pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK. Kemudian dokumen prospektus dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham atau ticker code perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Kode saham ini
akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah saham tercatat di bursa, investor dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau perusahaan-perusahaan efek yang menjadi anggota bursa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saya Tasya Arfia Dewita, NIM 18043157 akan menjelaskan dokumen yang dibutuhkan untuk go publik. Yang pertama yaitu profil lengkap perusahaan, data mengenai rencana IPO, underwriter serta profesi penunjang. Yang kedua itu laporan pemeriksa serta pendapat dari konsultan hukum mengenai segi hukum yang akan diambil oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Yang keempat yaitu informasi mengenai laporan penilai aset-aset perusahaan jika ada. Yang kelima yaitu proyeksi keuangan perusahaan ke depan. Yang keenam yaitu anggaran dasar perusahaan terbuka yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Yang ketujuh yaitu dokumen prospektus. Selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai lembaga profesi dan penunjang pasar modal. Yang pertama yaitu lembaga profesi yang terdiri dari Biro Administrasi Efek, yaitu lembaga yang membantu administrasi efek baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder. Yang kedua yaitu lembaga kustodian, yaitu lembaga yang memberikan jasa penitipan efek serta hal lainnya berkaitan dengan efek. Yang ketiga yaitu wali amanat, yaitu lembaga yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi. Yang keempat yaitu pemerikat efek, yaitu perusahaan swasta yang melakukan pemeringkatan perikat efek yang bersifat utang atau obligasi. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan profesi penunjang yang terdiri dari akuntan publik, yaitu berperan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan baik yang akan go publik maupun yang telah tercatat sahamnya di Bursa Efek. Yang kedua yaitu notaris, yaitu penjabat umum yang berwenang membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. Yang ketiga yaitu konsultan hukum, yaitu ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi dan emiten. Yang keempat yaitu penilai, yaitu pihak yang memberikan jasa profesional untuk mengukur nilai wajar suatu aktiva oleh perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.